Kalian pasti pernah melihat salah satu gol yang paling ikonik dalam sepak bola ini. Ya, tendangan ini dilakukan oleh sebuah pemain Brazil yang bernama Roberto Carlos pada tahun 1997 saat melawan Prancis, yang dijuluki oleh media sebagai The Impossible Kick. Nah, atau kalian pernah melihat sebuah foto ini, yaitu Aerodynamics of a Cow, atau aerodinamika dari seekor sapi. Dan contoh sederhananya mungkin bola golf. Kenapa sih bola golf itu mempunyai lekukan di setiap sisinya? Nah, hal-hal tersebut sebenarnya dapat kita jelaskan loh oleh ilmu yang paling berpengaruh bagi umat manusia hingga sekarang, yaitu aerodinamika. Tapi, apa sih aerodinamika itu? Aerodinamika, nama yang sangat keren bukan? Tapi kalian tahu gak sih, sebenarnya aerodinamika itu membahas hal yang sangat sederhana loh. Secara terminologinya, aerodinamika dapat diartikan sebagai studi tentang sifat-sifat udara dan interaksi antara udara dan benda padat yang bergerak dilalui oleh udara tersebut. Nah, jadi sederhananya di sini kita cuma bakal bahas udara. Sesuatu yang tak kasat mata tapi dapat kita rasakan. Pengembangan konsep aerodinamika sebenarnya telah dilakukan oleh umat manusia sejak lama, seperti pada kapal layar atau kincir angin. Pada tahun 1726, Isaac Newton menjadi sosok pertama yang secara resmi mengembangkan prinsip aerodinamika, yaitu pada hambatan udara. Lalu, pada tahun 1738, Daniel Bernoulli mempublikasikan Hydrodynamica yang membahas tentang keterkaitan antara kecepatan, tekanan, dan massa jenis dari sebuah fluida. Hal ini yang akan kita kenal lebih lanjut sebagai prinsip Bernoulli. Sebuah prinsip sederhana yang dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Namun, prinsip Bernoulli ini hanya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat sederhana. Jika kita ingin memecahkan permasalahan yang lebih sulit, maka kita perlu menggunakan salah satu persamaan yang paling terkenal dalam dunia fisika, yaitu persamaan Navier-Stokes, yang kurang lebihnya membahas tentang bagaimana fluida bergerak. Nah, meskipun terkesan sangat sederhana, ternyata aerodinamika memiliki peran yang sangat fundamental loh untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada awal video, kita sempat menyinggung tentang impossible kick yang dilakukan oleh Roberto Carlos. Tapi kenapa sih hal tersebut dapat dinamakan sebagai impossible? Karena tendangan bola yang awalnya terlihat bergerak lurus, ternyata berbelok. Hal ini sebenarnya dapat kita jelaskan dalam fenomena aerodinamika yang bernama Magnus Effect. Seperti pada prinsip Bernoulli, adanya perbedaan tekanan pada kedua sisi bola menyebabkan bola tersebut memiliki gaya tarik atau drag force yang membuat bola melenceng dari trayektori utamanya. Lalu ada bola golf. Bola golf ini memiliki lekukan pada permukaannya, tidak seperti bola pada umumnya. Nah, lekukan ini berfungsi untuk mengurangi drag force atau gaya tarik, sehingga bola golf tersebut dapat melambung lebih jauh ketimbang bola golf ketika tidak memiliki lekukan pada permukaannya. Nah, selanjutnya fenomena yang paling umum jika kita membahas prinsip Bernoulli, yaitu pesawat terbang. Sayap pesawat terbang didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan tekanan yang berbeda pada bagian atas dan bagian bawah pesawat. Tekanan udara yang berada pada bagian bawah sayap akan bernilai lebih tinggi sehingga menghasilkan gaya angkat yang menyebabkan pesawat tersebut terbang. Di sisi lain, mobil juga menggunakan sayap yang menggunakan prinsip aerodinamika. Namun, desain pada sayap mobil justru bertolak belakang dengan desain pada sayap pesawat. Sayap mobil dirancang untuk menghasilkan tekanan yang lebih tinggi pada bagian atas sayapnya sehingga mobil lebih menempel pada permukaan tanah dan mobil tersebut dapat bermanuver dalam kecepatan tinggi dengan lebih baik lagi. Sudah sejauh apa sih perkembangan teknologi aerodinamika pada zaman sekarang? Nah, selagi kita membahas mobil, pada mobil sendiri, sayap atau spoiler kini telah menggunakan teknologi yang sangat canggih, di mana banyak mobil yang mulai menggunakan sistem aktif aerodynamics, di mana sayap pada mobil tersebut bergerak secara aktif sesuai dengan kondisi mobil. Ketika mobil ingin berbelok ke kanan, maka posisi sayap akan mengoptimalkan tekanan pada bagian kanan mobil sehingga mobil dapat berbelok dalam kecepatan tinggi tanpa adanya understeer. Ya, sebenarnya masih banyak lagi teknologi canggih yang mengandalkan prinsip aerodinamika.
Dari aerodinamika ini kita belajar bahwa hal yang sangat sederhana justru dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi umat manusia. Nah, mau bahas apa lagi nih di video berikutnya? Jangan lupa cantumkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.